Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang drama ekspresionisme. Sebelum menyimak pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Seperti isme lainnya, ekspresionisme juga muncul sebagai akibat langsung dari pengaruh sosial tertentu, ya. Dimulai sebagai gerakan khusus di Jerman selama tahun 1920-an dan 1930-an. Budaya dominan pada masa itu sangat represif, ya, dalam unit keluarga dan negara. Keyakinan kaku tentang perilaku dan moralitas yang dicengkram, ya. Namun banyak anak muda pada waktu itu menolak pembatasan sosial dan kontrol yang paternalistik, ya. Dalam perjalanannya, masa-masa itu tidak berbeda dengan tahun 1960-an di Amerika. Minoritas politik yang militan ini memprotes apa yang mereka rasakan sebagai sistem sosial yang tidak adil, pemerintahan yang tidak adil, dan generasi tua yang umumnya ini represif. Pada tahun 1914 di Jerman, sebuah drama karya Walter Hasenclever yang berjudul The Sun, ya, adalah salah satu dari gelombang pertama drama perlawanan budaya atau counter culture, ya. Bercerita tentang anak muda yang melarikan diri dari ayahnya yang keras dan tak kenal ampun, ya, dan menampilkan serangkaian petualangan yang membebaskan jiwanya. Di akhirnya, ya, dia kembali ke rumahnya menghadapi ayahnya, dan sebagai akibat dari pertengkaran dan kemarahan, anak muda itu kemudian menembak dan membunuh ayahnya. Penembakan ini adalah seruan pembangkangan dari generasi muda terhadap kemapanan, ya. Dalam beberapa hal, The Sun ini memiliki elemen simbolisme. Tokoh-tokoh tersebut adalah abstraksi yang belum sempurna, ya. Jadi hanya disebutkan bapak, putra, sahabat, dan seterusnya, ya, tanpa nama. Dan drama itu ditulis sebagai serangkaian adegan-adegan pendek. Dua hal yang membuatnya unik adalah yang pertama adalah nadanya. Sementara drama simbolis ini bernuansa murung dan romantis, ya, The Sun ini memiliki nada keseluruhan yang kasar dan marah. Jika drama simbolis memiliki kualitas mimpi atau impian, drama ini memiliki perasaan pengalaman yang mengerikan atau mimpi buruk, ya. Perbedaan kedua adalah dramanya ada keberpihakan, ya, berat sebelah, dan itu intens, ya. Dalam The Sun, ya, The Sun, anak absolut benar dan bapak sepenuhnya salah. Lakon mendistorsi tokoh untuk mengekspresikan bias penulis sendiri, ya. Dengan demikian, anak adalah benar, mulia, dan simpatik, sedangkan ayah adalah orang keras, konservatif, ya, dia boneka dan penjahat. Penulis tidak berusaha menghadirkan dunia seperti kita, ya. Dia mencoba mengungkapkan pendapat pribadinya tentang hal itu. Dari konteks inilah istilah ekspresionisme berkembang. Subjektivitas ini pada akhirnya muncul sebagai salah satu ciri utama ekspresionisme. Drama-drama yang mengikuti The Sun, ya, ini meminjam dan mengembangkan dua karakter penting ini, ya, nada dan subjektivitas. Drama-drama itu mengambil pandangan yang keras dan hampir revolusioner pada elemen-elemen represif masyarakat dan semakin jauh ke dalam distorsi. Bahasanya kasar, tidak realistis, dan berlebihan. Ketika gerakan sastra ini berkembang, penulis lain memperluas perhatiannya dalam ranah drama, ya.
bukan hanya masyarakat yang gelap dan represif, tetapi umat manusia yang seperti itu ya, dan seluruh dunia pada umumnya. Kengerian yang disebabkan oleh kehancuran Eropa dalam Perang Dunia I itu menunjukkan bahwa manusia adalah orang gila yang menggunakan teknologi untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Freud mengatakan bahwa orang-orang seperti binatang buas, ya, penuh belas kasihan, ya, dorongan batin dan kelaparan. Ya. Karl Marx mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk tak berdaya yang penuh belas kasihan, ya, dari para penghisap ekonomi. Ya. Dengan demikian, drama mengambil nada yang semakin marah. Ya. Beberapa ciri lakon ini mulai lebih sering muncul pada dekade-dekade pertama abad ke-20. Ya. Kemudian orang Jerman yang mengadopsi gaya ini, ya, diantaranya Ernest Toller, ya, terus juga George Kaiser, ya, di luar Jerman juga ada, ya, seperti August Strindberg di Swedia dan Eugene O'Neill di Amerika, ya, yang menulis karya-karya penting dengan gaya ini, ya. Setelah tahun 1920-an, gerakan ekspresionis ini mulai memudar. Namun seperti halnya simbolisme dan gaya lainnya, ya, penulis terus mengadopsi perangkat ekspresionis dalam berbagai cara. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah apa perhatian dari penulis. Penulis drama ekspresionis ini hampir selalu revolusioner dalam satu dan lain hal. Yaitu mereka melihat dengan sangat jelas apa yang mereka rasa salah tentang dunia dan ingin kita sebagai penonton menyadarinya. Mereka melihat sisi gelap dan represif dari segala sesuatu. Ya. Dalam pengertian ini, drama ekspresionis sedikit mirip dengan drama naturalistik. Ya. Represi bisa datang dari banyak sumber. Kita bisa menjadi musuh terburuk kita sendiri. Ya. Kita diganggu oleh perasaan bersalah atau kejahatan yang mendalam, atau terjebak oleh pola sejarah yang tidak bisa kita hindari. Ya. Dalam karya O'Neill, ya, The Emperor's Jones, ya, tokoh utamanya adalah seorang pria kulit hitam yang berlari ke hutan untuk hidupnya. Ya. Kita belajar melalui drama itu bahwa dia telah menjadi seorang pembunuh, ya, seorang narapidana yang melarikan diri, dan seorang tiran yang brutal di suatu pulau yang kecil. Ya. Saat dia semakin tersesat di hutan, ingatan pribadi dan mimpi buruk ini terus menghantui dalam pikirannya dan membuatnya gila. Beberapa elemen masyarakat memerangkap kita. Ya. Dalam Wojciech, karya George Büchner, ini tokoh utamanya adalah seorang prajurit yang terperangkap oleh struktur penjara dan aturan kehidupan tentara yang merupakan metafora yang jelas bagi masyarakat pada umumnya. Ya. Lalu selanjutnya adalah manusia terperangkap pada sesuatu yang lebih besar dan lebih metafisik. Dalam salah satu drama ekspresionis karya Strindberg, ya, The Ghost Sonata, orang-orang terjebak oleh kekejaman yang mereka lakukan di masa lalu. Di film lain, ya, A Dream Play, orang-orang secara inheren terjebak karena mereka pada dasarnya adalah makhluk yang malang, ya, kasihan, menyedihkan, dan memprihatinkan tanpa harapan untuk bahagia. Yang kedua adalah bagaimana sudut pandang penulis. Ya. Ekspresionisme ini mengambil cara subjektivitas sejauh mungkin. Ya. Penulis melakukan lebih dari sekadar memihak, tetapi benar-benar membawa kita ke dalam pikiran satu orang dan menunjukkan kepada kita dunia seperti apa, ya, yang orang itu rasakan.
Jika orang itu rasional, tenang, dan normal, dunia mungkin akan terlihat cukup real, ya, nyata. Namun jika orang itu marah, gila, atau bahkan bermimpi, dunia pasti akan terdistorsi. Bayangkan sebuah ruang kelas, ya. Untuk orang luar yang objektif, ruangan itu memperlihatkan deretan kursi, papan tulis, dan mungkin sosok orang dewasa yang berdiri di depan, ya, menghadap sekelompok anak-anak muda yang semuanya duduk mendengarkan dan mencatat, ya. Namun jika kita melihat melalui pikiran seorang siswa yang misalnya bandel gitu ya di kelas, ya, benci berada di sana dan takut pada instruktur. Tempat itu mungkin menyerupai semacam penjara. Para siswa mungkin terlihat duduk kaku tanpa berpikir, jadi seperti mesin, ya, atau mungkin mereka akan diborgol di meja seperti budak, ya. Jendela jika ada akan ditutup untuk jeruji. Pintunya terbuat dari besi tebal yang terkunci rapat. Orang yang berdiri di bagian depan akan mengenakan bukan jas dan dasi, tetapi seragam militer, ya, dan membawa bukan sepotong kapur, tetapi senjata. Oleh karena itu, dunia luar menjadi ekspresi dari keadaan batin. Dalam kata pengantarnya, ya, untuk A Dream Play, August Strindberg ini mungkin memberikan penjelasan terbaik, ya, untuk maksud itu. Saya dalam drama ini berusaha untuk meniru bentuk mimpi kita yang tidak koheren, tetapi seolah-olah logis, ya. Apapun bisa terjadi, semuanya possible, ya, mungkin dan probable atau berpeluang, ya. Waktu dan ruang tidak ada. Bekerja dengan beberapa peristiwa nyata yang tidak penting sebagai latar belakang, ya. Imajinasi berputar di pikiran tokohnya dan menjalinnya menjadi pola yang baru. Campuran kenangan, pengalaman, ide spontan, ketidakmungkinan, dan improvisasi. Tokoh terbelah, ganda, berkembang biak, larut, menyingkat, mengapung, terpisah, menyatu, ya. Tapi satu pikiran berdiri di atas semuanya, pikiran si pemimpi, dan baginya tidak ada rahasia, tidak ada inkonsistensi, tidak ada keraguan, tidak ada hukum, ya. Dunia yang diperlihatkan oleh dramawan ini terdistorsi menurut sudut pandang dan visi satu tokoh utama. Akan sangat membantu dalam memahami konsep ini jika Anda melabeli tokoh ini sebagai window karakter atau tokoh jendela, ya. Yaitu tokoh yang melalui matanya kita melihat dunia. Yang ketiga adalah bagaimana dunia dipahami, ya. Bagi penulis ekspresionis, dunia mungkin gila, tidak berperasaan dan destruktif, tetapi dengan cara yang kacau balau, ada semacam logika di dalamnya. Setelah Anda melihat dunia melalui mata subjektif dan window karakter, ya, jendela tokoh, ya, tantangan Anda adalah untuk memahami bagaimana sikapnya. Banyak drama ekspresionis ini dimulai dalam dunia normal atau objektif, di mana kita mendapatkan cukup petunjuk tentang tokoh utama, ya, untuk memberi kita semacam peta jalan melalui mimpi buruknya. Ketika tokoh mulai berhalusinasi, seolah-olah peta jalan ini memberikan kunci untuk memahami sifat distorsi yang tepat atau jelas, ya. Namun ada kalanya drama ini tidak diberi gambaran sekilas tentang dunia normal, ya. Keseluruhan drama adalah distorsi, ya. Tantangannya dalam kasus ini, siapa yang menjadi tokoh utama? Apakah ada tokoh rasioner, ya? Dari mana sumber konfliknya? Bagaimana sifat antagonisnya?
dilihat dari aspek konotatif para tokoh, apakah ada pola asosiasi simbolik yang konsisten pada tokohnya? Ya. Satu pertanyaan lain membuat interpretasi drama ini menjadi rumit. Apakah window karakter atau jendela tokoh ini benar-benar ada dalam drama itu? Seperti yang dimaksud oleh Strindberg, ya, ada seorang pemimpi yang memimpikan drama ini, tetapi penulis naskah tidak pernah menunjukkan siapa sebenarnya pemimpi ini. Penulis pada kenyataannya berada di luar dunia drama. Dalam arti tertentu, si pemimpi mungkin adalah kita, ya. Kita mungkin sedang memimpikan drama itu, ya. Yang keempat adalah bagaimana alur dibangun, ya. Seperti telah dibahas, ya, drama terkadang dimulai di dunia yang normal, ya. Sesuatu terjadi pada tokoh, ya, kemudian menghadapi konflik yang kemudian mengubah banyak hal secara drastis, ya. Terkadang drama ekspresionis ini akan bolak-balik antara dunia normal dan dunia yang terdistorsi, ya. Secara umum, ya, berikut ini adalah beberapa ciri-ciri plot yang ekspresionistik, ya. Pertama adalah secara keseluruhan lakon biasanya lebih pendek daripada lakon realis, ya. Seperti halnya dengan simbolisme, sulit untuk menjelaskan karya ekspresionis, ya. Yang kedua adalah drama ekspresionis biasanya terdiri dari serangkaian adegan pendek, ya. Struktur keseluruhannya bersifat episodik, ya, daripada ekstensif atau meluas, ya. Terkadang adegan berlangsung beberapa menit dan terkadang sesingkat satu atau dua dialog, ya. Isi dari adegan-adegannya terkadang tidak sepenting kecepatan tokohnya datang dan pergi, ya, dan perasaan yang mereka berikan kepada kita tentang dunia yang terfragmentasi dan tidak koheren. Lalu selanjutnya adalah pola keseluruhan drama seringkali merupakan perjalanan atau pencarian, ya. Protagonis mencoba menemukan sesuatu yang tidak jelas atau hilang, ya. Makna terkait makna, kedamaian, kebahagiaan. Lalu selanjutnya adalah kadang-kadang tokoh utama mencoba melarikan diri dari konsekuensi kejahatan dan untuk mencapai tempat yang aman, ya. Selanjutnya adalah dalam beberapa drama ekspresionis, ya, perjalanan atau petualangan ini tidak bersifat sengaja. Jadi tokoh didorong oleh kekuatan eksternal yang represif, terutama ketika kekuatan ini berasal dari struktur sosial yang tidak manusiawi, ya. Yang kelima adalah bagaimana substansi, ya, tekstur tokohnya. Seperti halnya dalam drama simbolis, tokoh dalam drama ekspresionis ini tidak dimaksudkan untuk menjadi hidup. Sebaliknya, ya, mereka adalah kualitas abstrak yang diberi nama umumnya hanya ayah, pelayan, kasir, wanita, dan seterusnya, ya. Namun ketika diberi nama-nama tersebut seringkali memiliki asosiasi simbolis, ya. Tokoh lebih daripada abstraksi, ya. Tokohnya ini terdistorsi, tokohnya berlebihan, digiring ke batas ekstrim, ya. Orang-orang seperti bos atau polisi yang tidak peduli atau tidak manusiawi sering digambarkan sebagai mesin atau robot. Cara berbicara dan bergerak yang kaku ini mencerminkan seperti sikapnya, ya. Tokoh utama hampir selalu menjadi korban. Misalnya tokoh utama mencoba melarikan diri atau mencoba melepaskan diri dari pengekangan yang berlebihan, ya. Keenam adalah bagaimana latarnya. Hampir semua drama ekspresionis ini memiliki lokasi yang sama,
yakni bagian dalam kepala tokoh utama, ya. Dan mereka semua berbagi lingkungannya, mereka semua berada di dunia yang represif dan kejam, ya. Oleh karena itu, apa yang kita lihat di atas panggung ini berupa pemandangan jarang yang dimaksudkan untuk terlihat normal, ya. Sebaliknya, ini dimaksudkan untuk menjadi bagian dari distorsi pada saat yang sama, ya. Namun yang lebih penting dari latar panggung adalah dunia yang lebih besar yang didefinisikan oleh penulis naskah, ya. Beberapa elemen di dunia luar telah membuat tokoh utama keluar dari pikirannya dan menyebabkan dia melarikan diri ke dalam halusinasi dan distorsi. Oleh karena itu, latar sebuah drama ekspresionis secara tematis ini didominasi oleh elemen represif, ya. Dan kita dapat menggunakan dominasi itu untuk memahami drama ekspresionis. Yang ketujuh adalah bagaimana bahasa ini digunakan, ya. Saat dunia terdistorsi, ya, bahasa yang digunakan oleh tokoh juga begitu, ya. Meskipun mungkin ada bagian-bagian yang normal, yang yaitu dialog yang dapat dipahami, ya. Sebagian besar drama ini menggunakan dialog stilisasi, ya, stilasi, ya. Stilisasi ini mengambil beberapa bentuk yang berbeda, ya. Kadang-kadang pidato antar tokoh ini singkat, pendek seperti staccato begitu, ya. Terdengar lebih seperti suara tebakan atau suara mesin daripada ucapan, ya. Ini sebagian karena visi tokoh utama ini melihat orang sebagai robot seperti mesin atau tokoh militer kaku dan beku dalam sikap mereka, ya. Kadang-kadang dialog terhenti oleh bagian-bagian liris yang panjang dan seringkali sangat subjektif, ya, sehingga penonton kesulitan mengikuti alur pemikiran tokoh. Kemungkinan besar karena alur pemikiran ini telah tergelincir oleh kegilaan, ya. Seringkali pidato tokoh ini mungkin memiliki referensi tersembunyi dan pribadi yang berhubungan dengan beberapa aspek kehidupan dan waktu penulisnya, ya. Atau dengan beberapa kanon metafisik atau spiritual yang dianut oleh penulis. Yang kedelapan adalah bagaimana bentuknya. Ini agak riskan, agak berbahaya untuk mengeneralisir, ya, bentuk, ya. Tetapi drama ekspresionis biasanya bersifat representasional, tidak menggambarkan dunia penonton sebagai referensinya, ya. Yang kesembilan adalah bagaimana ekspresionisme ini mendefinisikan dunia. Bagi penulis yang menggunakan teknik ekspresionis, ya, dunia adalah pengalaman subjektif dari seorang window karakter, ya, jendela tokoh, ya. Ini adalah manifestasi dari persepsi batin satu orang, ya. Dunia adalah bagaimana dia menciptakannya, ya. Dunia seringkali ini merupakan tempat yang penuh kemarahan, keras dan represif, di mana orang-orang menjadi terdistorsi, ya. Perilaku mereka, ucapan mereka, reaksi mereka seringkali lebih mirip robot daripada manusia, ya. Dunia ini adalah tempat untuk melarikan diri, ya, jika memungkinkan. Terakhir adalah beberapa pertanyaan yang bisa diajukan, ya, ketika membaca karya-karya ekspresionis. Pertama adalah kapan drama itu ditulis? Apakah kehidupan dan waktu pengarang ini memengaruhi pilihan gayanya? Sejauh mana penulis dapat dianggap sebagai pemikir revolusioner pada masanya? Apa penyebab lahirnya karya? Yang kedua adalah institusi apa jika ada yang tampaknya menjadi kekuatan represif yang bertindak untuk mengekang tokohnya.
Yang ketiga adalah siapa window karakter, ya. Apakah dia berada di luar drama atau tokoh dalam drama itu, ya. 4 adalah bagaimana psikologi window karakter, ya. Apa yang kita pelajari tentang dirinya, ya, dengan melihatnya di dunia normal, ya. Yang kelima adalah sejauh mana lakon itu menjalani petualangan atau pencarian. Apa yang coba ditemukan oleh tokoh utama? Apakah petualangan ini disengaja atau tidak? Jika tidak, ya, apa yang memaksanya untuk melakukan perjalanan petualangan itu? Ya. Yang keenam adalah bagaimana latar adegan drama. Asosiasi simbolis apa yang dapat Anda lihat dalam latarnya? Bagaimana latar berkontribusi pada perjalanan tokoh? Ketujuh adalah fitur unik apa dari bahasa yang digunakan. Bagaimana bahasa membantu menyampaikan distorsi drama. 8 adalah apakah ada tokoh rasional dalam drama itu. Dialog seperti apa yang menjelaskan makna drama itu. Demikianlah pembahasan tentang drama ekspresionisme. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.